Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Dan di saat ini saya akan membacakannya dalam versi Melayu Maluku Utara dan juga terjemahan baru. Yang pertama dari versi Melayu Maluku Utara. Ngoni pekalakuang mesti bagus di orang-orang yang tara kenal pa Tuhan Allah temuka. Supaya kalau dong bicara tara bae tentang ngoni, kong bilang kata ngoni jaga bikin barang yang jahat, dorang tahu itu tara betul karena dorang akan dapat lia ngoni kalakuang yang bagus. Jadi waktu hari kiamat, kong Tuhan Allah datang pulang, dorang akan puji dan hormat pada Tuhan Allah. Kemudian terjemahan baru, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, saudaraku yang kekasih, demikian firman Tuhan dalam versi Melayu Maluku Utara dan juga terjemahan baru. Dan tema perenungan firman Tuhan di saat ini, kalakuang mesti bagus. Sekali lagi, tema perenungan firman Tuhan, kalakuang mesti bagus. Sebagai hamba Allah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kalakuang mesti bagus. Miliki cara hidup yang baik. Nah, saudaraku yang kekasih, mengapa Rasul Petrus mengingatkan atau memberi nasihat tentang hal ini, bahwa kelakuan harus bagus, orang percaya harus memiliki cara hidup yang baik. Nah, saudaraku, surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Saudara bisa melihatnya dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan juga pasal 2 ayat yang ke-11. Sebagai pendatang di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka harus tetap hidup kudus dan berkenan bagi Tuhan, bukan dikuasai oleh keinginan-keinginan daging atau oleh keinginan-keinginan yang tarabai. Saudaraku, mengapa orang percaya harus memiliki cara hidup yang baik? Atau bikin apa kok orang percaya pekalakuang mesti bagus? Nah, Rasul Petrus kasih 2 alasan lewat bacaan kita di ayat yang ke-12 ini, bahwa yang pertama, kalau ada orang yang bicara tarabai tentang ngoni, kong bilang kata ngoni jaga bikin barang yang jahat, dorang tahu itu tara betul, karena dorang akan dapat lia ngoni pekalakuang yang bagus. Nah, orang lain mungkin bisa memfitnah kita melakukan kejahatan. Tetapi jika kita tetap menunjukkan perbuatan baik, dengan sendirinya mereka tahu bahwa fitnah atau tuduhan mereka itu tidak benar. Dengan melihat saja perbuatan baik yang kita tetap lakukan terhadap mereka yang memfitnah kita, yang berkata bahwa kita melakukan hal yang jahat, mereka dengan sendirinya menyadari bahwa ternyata itu tidak benar. Kemudian yang kedua, ini alasan yang paling utama, bahwa semua orang pada akhirnya akan memuliakan Allah, akan puji dan hormat pada Tuhan Allah jika mereka melihat perbuatan baik atau kelakuan hidup yang baik, yang bagus dari apa yang kita lakukan. Dan untuk itulah saudara-saudara dan saya dipanggil untuk menjadi terang dunia. Demikian kata Injil Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi semuanya yang kita lakukan, kelakuan yang bagus, cara hidup yang baik, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai orang-orang Kristen pendatang, lebih jauh lagi Rasul Petrus mau menyampaikan kepada semua orang, kepada orang-orang percaya di segala zaman, juga hanya pendatang atau perantau di dunia ini. Hidup kita hanya sementara di dunia ini. Karena hidup cuma sementara, maka sebagai pendatang, tetapi yang status hidupnya sebagai orang-orang pilihan Allah, dipilih dan dipakai sesuai dengan rencana Allah. Kelakuan
mesti bagus. Cara hidup mesti baik. Bagus atau baik pada siapa saja, termasuk pada pemerintah. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus pada ayat 13 sampai 17 di pasal 2 ini. Kita tunduk karena Allah, percaya pada Tuhan yang memberi ketetapan untuk perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Mungkin saudara, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, bahwa pemerintah adalah wakil Allah, kita kadang lari dari tanggung jawab sebagai warga negara. Mungkin saja ada yang tidak taat pajak, mungkin saja ada yang merampas hak-hak hidup orang lain, ataukah ada aturan-aturan lainnya yang tidak kita patuhi. Perbaiki cara hidup kita. Nah, saudaraku yang kasih, setiap aspek kehidupan kita, bahkan sampai pada kehidupan berumah tangga dan juga pribadi kita masing-masing, jika itu tidak baik, ada kelakuan yang tak bagus, perbaiki. Ada istilah hari-hari yang mungkin orang sering bilang atau orang dengar diucapkan, orang bilang atau orang pemuka saudara bisa rubah, tapi kelakuan bisa rubah. Muka yang wajah yang asli yang diciptakan oleh Tuhan ini orang tak bisa rubah, tapi kelakuan bisa rubah. Untuk itu saudara dan kasih, hidup baik-baik. Kelakuan itu bagus-bagus, jujur dan bertanggung jawab. Pasti jalan hidupnya akan aman. Kita bisa bandingkan kata pengamsal dalam Amsal 10 ayat yang ke-9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Dan juga dalam versi kita bahasa Indonesia sehari-hari, orang jujur hidupnya aman. Orang yang menipu akan ketahuan. Jadi saudara, tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Hidup saja menurut kehendaknya, dengan cara hidup yang baik, kelakuan yang bagus. Miliki cara hidup yang baik, kelakuan yang bagus, hidup kita pasti aman. Tuhan memberkati kita sekalian.